Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masti Fathia Maharani, anggota kelas Pra S2 Magister Ilmu Komputer UGM tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan program untuk memenuhi responsi praktikum algoritma dan pemrograman. Program yang akan saya bangun adalah sistem informasi mahasiswa. Yang pertama adalah dengan mendeklarasikan library. Ada beberapa library yang akan digunakan dalam program ini. Bisa dilihat dalam screen, yaitu ada beberapa library yang digunakan. Kemudian adalah penggunaan using namespace standard atau STD yang digunakan untuk memberitahukan compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi class file yang terdapat dalam namespace STD. Kemudian di sini ada boolean, fungsi boolean yaitu bool, check sama dengan true yang akan digunakan untuk melakukan pengecekan kondisi di bawah di dalam program nanti. Kemudian di sini ada deklarasi struct dengan nama node, yaitu yang mempunyai beberapa item di dalamnya, yaitu name dengan indeks 20, dengan tipe data char, npm dengan tipe data integer, nomor telepon dengan tipe data integer, dan alamat dengan indeks 20 dengan tipe data char. Di sini juga kita mempunyai pointer dari node, yaitu next. Nah, kita juga memiliki objek dari struct node ini sendiri, yaitu pointer head dan pointer last ptr. Di dalam program ini nantinya akan digunakan beberapa fungsi, yaitu fungsi add untuk menambahkan data. Di sini ada void add. Yang pertama, di dalam void add kita lakukan pendeklarasian pointer yang akan digunakan untuk menyimpan data, yaitu node dengan pointer p. Kemudian kita membuat node baru, yaitu dengan cara inisialisasi P sama dengan new node. Nah, kemudian karena P tadi digunakan untuk menyimpan data, maka saat memasukkan data ke dalam linked list digunakanlah pointer P ini tadi. Pointer P mengambil data menyimpan data npm, menyimpan data name, alamat, dan nomor telepon. Nah, setelah menyimpan data, di sini juga digunakan berbagai macam fungsi inputan, yaitu sin dan gets. Perbedaannya adalah gets dapat menyimpan karakter spasi, namun sin tidak. Nah, di sini ada merubah nilai atau pointer next dari P menjadi 0. Nah, setelah itu kita cek kondisi dengan menggunakan boolean yang tadi. Apabila terpenuhi, maka head sama dengan P dan last ptr juga sama dengan P. Kemudian menginisialisasi bahwa cek sekarang nilainya sekarang berubah nilai menjadi false. Nah, apabila kondisi ini tidak terpenuhi, maka mengeksekusi mengubah nilai dari pointer next dari last ptr menjadi P dan last ptr sama dengan P. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah fungsi modify atau yang digunakan untuk mengubah data. Di sini kita menginisialisasi dan mendeklarasikan pointer baru untuk dari struct node, yaitu ada ptr, ada pref yaitu yang digunakan untuk mengacu ke data sebelumnya dan yang bernilai 0. Kemudian di sini ada current yang digunakan untuk mengacu pada pointer yang sedang dituju atau sedang ditandai dengan nilai 0. Nah, di sini kita juga mendeklarasikan npm dengan huruf kapital yang digunakan untuk variabel pencarian bertipe data integer. Nah, di sini menginisialisasi bahwa pref sama dengan head dan current juga sama dengan head. Di sini terdapat perulangan while dengan kondisi apabila current atau apabila data npm current tidak sama dengan npm yang dicari, maka mengeksekusi pref sama dengan current sama dengan current sama dengan ubah data pointer next dari current. Nah, apabila perulangan ini tidak
tereksekusi, maka kita buat node baru dari PTR. PTR akan digunakan untuk pointer PTR akan digunakan untuk menyimpan data yang baru, yaitu PTR sama dengan new node. Kemudian di sini PTR kita gunakan untuk menyimpan data yang baru, PTR, NPM, name, alamat, dan nomor telepon. Kemudian setelah menyimpan data baru, kita ubah nilai dari pointer next PTR menjadi sama dengan PTR. Dan kita ubah nilai pointer next dari PTR yang menjadi sama dengan pointer next dari current. Nah, apabila kita inisialisasi bahwa kita ubah nilai pointer next dari current kini bernilai 0. Setelah itu kita delete data yang ada di current itu tadi. Kemudian akan mencetak bahwa data diubah. Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi search, yaitu fungsi untuk pencarian. Di sini ada beberapa pointer, yaitu pointer pref dan current yang sama-sama bernilai 0. Kemudian di sini ada deklarasi npm capital untuk variabel yang digunakan untuk pencarian. Kemudian menginisialisasi bahwa pref sama dengan head dan current juga sama dengan head. Ada perulangan di mana apabila npm current tidak sama dengan npm capital atau npm yang dicari, maka mengeksekusi pref sama dengan current dan current sama dengan pointer next current atau current sama dengan next. Kemudian di sini karena ini pencarian, maka setelah yang digunakan adalah pointer current, yaitu pointer data yang terupdate atau yang ada itu. Nah, kita gunakan pointer current untuk mengambil data NIM, mengambil data NPM, mengambil data alamat, dan mengambil data nomor telepon. Kemudian ada fungsi delete, fungsi del untuk menghapus data. Di sini ada pointer temp untuk menghapus data yang di depan, PTR yang bernilai data 0, pref untuk yang bernilai data 0, current juga bernilai data 0. Nah, di fungsi del ini akan bisa menghapus data yang di depan, di tengah maupun di belakang. Untuk menghapus data sebelum kita menghapus data, kita masukkan dulu npm yang akan dihapus dengan variabel npm capital. Kemudian kita inisialisasi bahwa pref sama dengan head, current juga sama dengan head, dan temp juga sama dengan head. Nah, kita cek kondisinya untuk menghapus yang data yang di awal. Kita cek kondisinya apabila head sama dengan 0, berarti data tidak ada. Namun apabila tidak, maka kita ubah pointer head dengan pointer next. Sekarang pointer head mengacu kepada node yang selanjutnya. Kemudian sementara pointer next masih berada di node yang pertama. Nah, selanjutnya kita ubah pointer next dari temp itu menjadi 0. Maka selanjutnya kita bisa hapus tempnya. Nah, apabila data yang akan dihapus adalah data yang di tengah maupun di belakang, kita gunakan pref next sama dengan current next, yaitu bahwa node selanjutnya dari previous node itu sama dengan node selanjutnya dari data current. Nah, kita ubah nilai pointer next dari current itu menjadi 0, maka baru kita dapat menghapus data currentnya. Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi cetak. Di sini ada penggunaan pointer head untuk struct node, dan di sini ada inisialisasi pointer current untuk struct node juga. Kita inisialisasi bahwa current sama dengan head. Kemudian kita cek dengan percabangan if. Apabila head sama dengan 0, berarti tidak ada data dalam linked list. Namun jika tidak, maka kita akan menampilkan data dalam linked list, di mana dengan kondisi di mana current tidak sama dengan 0. Kemudian baru kita tampilkan dengan menggunakan pointer current yang tadi. Ini current mengarah ke data npm, mengambil data name, alamat, dan nomor telepon. Kemudian sekarang mengubah nilai current menjadi
mengubah pointer next dari current sama dengan current. Nah, setelah itu di sini juga ada fungsi rekursif. Fungsi rekursif ini nanti digunakan untuk menghitung rata-rata nilai. Dan di sini ada fungsi rekursif dengan nama nilai dengan parameter data, total, dan counter. Nah, di sini kita inisialisasi dulu variabel data itu sama dengan 0 dan ada variabel angka. Kita cek kondisi apabila data tidak sama dengan counter, maka counter akan bertambah nilainya. Dan di sini kita bisa inputkan atau masukkan nilai mahasiswanya. Nilai mahasiswa dengan variabel angka itu tadi. Kemudian kita akan mengembalikan fungsi rekursifnya, yaitu nilai di sini dengan dengan parameter data, angka plus total, yaitu di sini adalah penjumlahan dari angka. Jadi angka masukkan 1, kita jumlahkan terus dengan angka-angka selanjutnya. Kemudian di sini counter sesuai dengan parameter fungsi rekursif nilai ini tadi. Kemudian jika kondisi ini sudah tidak memenuhi, maka kita akan mereturn total dibagi data. Yang selanjutnya kita masuk ke fungsi main. Di sini kita mendeklarasikan ada integer, n, data, total, dan rata. Kemudian kita tampilkan sistem informasi mahasiswa, ada variabel pilih untuk memilih menu yang akan digunakan. Di sini kita menggunakan switch case untuk menentukan pilihannya. Nah, apabila pilihannya sama dengan 1, maka akan memanggil fungsi add. Apabila pilihannya sama dengan 2, akan memanggil fungsi cetak. Apabila pilihannya adalah 3, akan memanggil fungsi search. Apabila fungsi 4 yang dipanggil yang dipilih akan memanggil fungsi modify. Apabila pilihan 5 yang dipilih akan memanggil fungsi del. Dan apabila pilihan 6 yang dipanggil atau dipilih, maka di sini kita akan memasukkan jumlah data, yaitu jumlah data dari nilai yang akan dimasukkan. Kemudian di sini kita cetak nilai, yaitu fungsi rekursif dengan parameter data, total, dan counter. Ya, di sini kita inisialisasi data dan counternya bernilai 0. Tuh. Dan apabila tidak termasuk dari pilihan itu, berarti pilihannya adalah exit. Nih, tuh, kita coba jalankan programnya. Oke, kita coba jalankan programnya. Misalnya di sini kita pilih 1, tambah data 1, 2, 3. Kemudian masukkan nama Tari misalnya. Kemudian TTT 7. Oke. Kemudian kita cetak. Kita hapus misalnya 1, 2, 3. Nah, kita cetak lagi, tidak ada data karena udah dihapus. Kemudian misalnya kita mau menggunakan fungsi rekursifnya, kita masukkan data 5, sini 6, 7, 8, 9, 90, 99, 96. Ratanya adalah 88. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.